Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi dari minggu sebelumnya, yaitu mengenai jurnal penutup dengan materi secara tulisannya sudah Ibu share ke kalian. Dan hari ini Ibu akan bahas mengenai materi yang sudah Ibu share minggu kemarin dengan menggunakan video pembelajaran. Kita buka saja screenshot filenya ya. Seperti yang sudah Ibu share minggu kemarin, kita mempelajari mengenai jurnal penutup. Di mana dalam akuntansi ada terdapat jurnal penutup yang gunanya untuk menutup perkiraan-perkiraan yang sifatnya sementara. Seperti sudah diketahui, dalam akuntansi itu terdapat perkiraan-perkiraan di dua kelompok, yaitu perkiraan real dan perkiraan sementara. Perkiraan real terdapat di neraca atau laporan khusus keuangan, sedangkan perkiraan sementara terdapat di laporan laba rugi. Guna dilakukan jurnal penutup adalah untuk menutup perkiraan-perkiraan sementara di akhir periode akuntansi. Tujuannya untuk menolakkan saldo dari perkiraan sementara tersebut di akhir periode akuntansi. Di mana perkiraan sementara itu terdiri dari pendapatan, beban, laba atau rugi, dan break-even. Di mana yang untuk pendapatan, sebelumnya saldo nomor pendapatan terdapat di kredit. Untuk menolkannya, saldo pendapatan dipindahkan di debit. Begitu juga dengan beban, saldo nomor beban sebaiknya berada di debit. Untuk menolkannya di akhir periode, saldo beban perusahaan ditempatkan di kredit. Itu dengan untuk laba rugi, apabila perusahaan berlaba, maka di debit muncul istilah laba rugi dan di kredit muncul modal. Yang keempat itu jika awalnya saldo normal privat terdapat di debit, untuk menolakkannya saldo itu ditempatkan di kredit, kemudian kontrak-kontrak adalah modal. Baik, kita lanjut saja ke soal kasus yang sudah kita bahas minggu sebelumnya. Yang saat ini kita membahas tentang jurnal penutup, di mana saldo yang terdapat dalam jurnal penutup itu bersumber dari laporan laba rugi ya. Laporan laba rugi yang sudah kalian kita pelajari minggu sebelumnya, dan termasuk juga dengan laba dan privilege. Karena untuk akun pendapatan, sebelumnya akun pendapatan itu terdapat di debit, di kredit, sekarang ditulis di debit untuk menolkannya di akhir periode akuntansi. Jadi pendapatan jasa foto indoor sebesar 4.400.000 dan ini dan ribuan ya. Kemudian pendapatan jasa foto outdoor sebesar 14.150.000. Total keseluruhan adalah 18.550.000, di mana kontrak account-nya adalah ikhtisar laba rugi. Ini ya, ikhtisar laba rugi. Kemudian untuk jurnal kedua yang menolakkan beban. Nah, sebelumnya beban terdapat di debit saldo nominalnya. Untuk jurnal penutup, jurnal beban diletakkan di sebelah kredit yang terdiri dari beban cetak foto sebesar 2.565.000, beban sewa kantor sebesar 2.600.000, beban sewa alat fotografi sebesar 1.300.000, beban gaji sebesar 2.600.000, beban listrik air telepon sebesar 1.030.000, beban perlengkapan atau barang habis pakai sebesar 940.000, beban iklan sebesar 1.730.000,
beban kendaraan operasional sebesar 570.000, kemudian beban depresiasi belakang kantor sebesar 100.000, dan terakhir adalah beban lain-lain sebesar 310.000. Total beban secara keseluruhan adalah 13.745.000, di mana ini adalah kontrak tahunnya, ada eksisar laba rugi. Kemudian zona ketiga, karena perusahaan memperoleh laba sebesar 4.805.000, sehingga di debit muncul eksisar laba rugi, dan di kredit adalah modal Tonyo masing-masing sebesar 4.805.000. Sedangkan untuk modal prefer, karena sebelumnya saldo prefer adalah di debit, untuk menolkannya dipindahkan ke sebelah kredit dengan kontrak account dalam modal yoyo masing-masing sebesar 1.300.000. Baik, untuk pertemuan kali ini Ibu cukupkan sampai di sini. Jika ada pertanyaan, kalian bisa chat di grup WA kelas. Ada pertanyaan, silakan nanti kita diskusi, atau insya Allah Ibu akan Zoom Meet. Nanti kalian bisa bertanya di kelas, di Meet. Nanti kita diskusikan apabila ada pertanyaan. Baik, Ibu sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.